dalam penindakan, dan kita butuh mereka, termasuk teman-teman ini nih SDKP nih yang sering bareng-bareng ini. Oke, next, lewatin saja ini, lewatin saja undang-undang. Nah ini Batam yang kita bicarakan, 23% daratan, kurang lebih 103,4 ribu hektar saja. Lautnya 77%. Next, kita lewatin, cepat saja. Ini lewatin saja penduduk. Oke, ini yang kita tinggal, kurang lebih hari ini 1,3. Tapi saya ingatkan teman-teman, Mas Pandu sudah menyampaikan sebenarnya existing hari ini kenaikan suhu bumi 1,2. Prediksi dari teman-teman Kompas, sebenarnya dari teman-teman ahli yang paling gencar memprediksi teman-teman dari ITB, kurang lebih 1,5 di 2028. Apa yang terjadi? Ya Jakarta. Kalau di Kepri yang mereka teliti, barangkali di Tanjung Pinang, tenggelam. Saya juga akan mengatakan Marina, termasuk sektor di Tiban Utara, ya itu daerah akan menjadi langganan kita nanti. Termasuk, mohon maaf ini, Teluk Tering, ya Teluk Tering. Itu saya ingatkan, apa artinya rumah mewah di situ kalau nggak dikendalikan baik-baik. Mohon maaf ini. Next. Turun ya harga Bapak Ibu semuanya, 2045 kurang lebih 1,7 juta penduduk Batam. Kita sekarang 1,3 dengan masalahnya yang disampaikan Mas Hendri. Film tadi ya, film teman-teman yang disutradarai oleh MC juga. Kemudian Mas Pandu udah menyampaikan masalahnya udah banyak. Masalahnya udah banyak, walaupun masalahnya masih menggelitik-gelitik ini. Masih kecil-kecil lah. Yang korban jiwanya belum banyak lah. Yang paling banyak, yang paling rutin barangkali, mohon maaf, bekas galian pasir. Ntar jatuh cemplung meninggal gitu kan. Nah, itu yang masalah lingkungan itu. Yang paling sering. Oke, next. Ini lewatin saja. Ya, saya ingin sampaikan. Ini hasil KLAS kita loh Mas. Jadi ini RPJP kita. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang kita. Kurang lebih 2025 sampai 2045. Jadi kita sudah mengkaji, 2023 kemarin sudah selesai. Memang masalah lingkungan menjadi masalah yang akan banyak kita temukan nanti ke depannya. Yang pertama pasti daya dukung air. Tadi sudah ada yang teriak tadi masalah air. Ya, pasti masalah itu. Hari ini masalah, saya khawatir juga nanti pada saat kita ke 2045 dengan 1,7, kalau nggak hati-hati ya jadi masalah besar. Kemudian masalah kerentanan kualitas lingkungan ini yang menjadi fokus kita malam ini, yang menyangkut kerusakan di sektor pesisir. Dan ini akan kita diskusikan malam ini. Dan ini menjadi renungan kami sendiri di pemerintah Kota Batam. Ini teman-teman semuanya, 2014 pemerintah Kota Batam tidak mengurus lagi urusan kalau dicelup tangan rasanya asin, itu nggak kewenangan kami. Celup saja tangan, rasa airnya asin, sudah selesai. Nggak kewenangan pemerintah Kota Batam. Oke, teman-teman ini, teman-teman PSDKP masih punya kewenangan, teman-teman provinsi punya kewenangan, teman-teman Marpes, kemudian teman-teman KLAga. Wah, harus maju PSDKP habis ini, Pak. Iya. Jadi simpel saja. Ini kewenangan siapa? Ya kalau di air celup saja lah teman-teman. Oh airnya asin. Bukan pemerintah kota ini, provinsi ini, atau PSDKP nanti. Itu ya kira-kira sederhana saja. Next. Kita lewatin saja ini. Oke, kita bicara masalah mangrove di Kota Batam ini. Next. Oke, Bapak Ibu semuanya. Semuanya data mangrove di Provinsi Kepulauan Riau. Batam itu urutan kedua setelah Lingga, luasnya. Ini data tahun 2021 ya kalau nggak salah saya. Batam itu kurang lebih 18.000 hektar. 18.000 hektar. Tetapi ini semuanya masuk ini daerah kawasan hutan, daerah kawasan lindung, dan termasuk APL. APL itu area penggunaan lain. Oke. Luas ekosistem mangrove di Kota Batam yang kurang lebih 18.000 hektar, kurang lebih 18% dari luas daratan kita. 18%. Ini di luar luas hutan daratan atau hutan terestrial. Kemudian hasil hitungan kita 13% itu masuk dari kawasan lindung atau hutan lindung. Nah, kita hitung-hitung itu 5% lagi tinggal yang berada di APL.
Bukan hanya di Kota Batam, ini seluruh Pulau Batam. Yang kurang yang termasuk, mohon maaf ini, Rembang, Galang, kemudian Bulang, termasuk Pulau Jeri, ya, termasuk di daerah Pulau Bulan, semuanya itu sudah kita akumulasikan. Tadi teman-teman sudah menyampaikan ini, memang di Batam ya, di Batam itu luar biasa degradasinya. Tetapi itu yang disampaikan Mas Endri tadi, boleh nggak? Ini pada saat teman-teman BP sudah mengalokasikan lahan, katakan perumahan, ini berada di pesisir. Tata ruangnya sudah dipenuhi, platform aturan sudah diikutin, perda dipenuhi, perpres dipenuhi, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting tata kelola perizinnya dipenuhi, nggak ada masalah. Ini kan teman-teman kadang-kadang teriak ini perusahaan mangrove, padahal mereka di daerah APL. APL memang untuk dibangun, tapi yang harus dijaga yang 13% itu memang berdarah-darah, ya. Kami itu selalu, saya sendiri secara pribadi, pada saat hutan lindung diganggu ya sudah, nggak ada tindakan lain, penegakan hukum. Itu yang sering kami lakukan. Next. Bapak Ibu semuanya, ini peta sebaran kita, sebaran mangrove kita yang saya sampaikan seluruh Pulau Batam. Bukan hanya di Pulau Batam ini ya, termasuk daerah Bulang, kemudian daerah Rembang, Galang, dan sekitarnya. Next saja, terus. Nah ini yang saya sampaikan yang di kawasan hutan, dan ini memang dilindungi, dijaga, nggak boleh diganggu. Nah tadi kasus yang saya lihat tadi ini kan banyak bicara kasus per kasus ini. Tadi yang daerah Tembesi, baru-baru ini daerah bukan di yang baru ini loh, yang di apa? Piangkang ya, Piangkang. Sama kita juga bersama-sama teman-teman KLHK. Ada daerah APL yang diberikan, ternyata pekerjaannya melebar. Betul, kendalinya itu apa? Kendalinya izin. Ini teman-teman ini mohon maaf ini, kadang-kadang izin belum selesai, sudah dilakoni. Jadi demarkasinya mereka nggak pernah tahu. Yang ngatur kan izin ini yang boleh mana, yang nggak boleh mana, izin yang ngatur itu. Ya, seperti itu biasa ya. Kawin dan pernikahan. Next saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, hampir 30% tegakan mangrove kita tuh berada di Rembang Galang. 30%, paling besar. Sisanya 50% itu berada di Kecamatan Belakang Padang dan Bulang. Sisanya itu berbagi, ada Nongsa dan termasuk teman-teman berdiri di Piayu. Yang paling banyak itu masih sangat seksi itu memang di Rembang Galang. Rembang Galang yang paling bagus. Dan itu yang sebenarnya Batam ini, disitulah Batam ini sudah ke Kadung kita bangun sudah sangat luar biasa. Daerah lindungnya hanya tinggal kurang lebih 30%. Jadi kan kalau nggak dijaga, ya Batam itu harus dijaga ketat, udah selesai. Tapi ingat, penyanggahnya Batam ini berada di Rembang Galang. Itu yang harus kita jaga kembali. Rembang Galang itu adalah, saya bilang, sumber hidup kita ke depannya. Kalau kita nggak hati-hati ya sudah. Yang disampaikan Mas tadi, Mas Pandu, hari ini jangan menggelitik-gelitik, besok bencananya main gebuk-gebuk aja nanti. Nah itu yang harus kita hindari. Next. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau yang di platform lindung itu ternyata ada dua, Pak Hendri. Kita di kawasan hutan, kemudian di dalam perda kita ada tata ruang, dianya putih, tapi diilustrasikan sebagai kawasan lindung, kurang lebih 404 hektar. Nah itu tugas kita menjaga. Di luar aturan kehutanan. Nah ini memang nanti harus kita diskusikan dengan teman-teman penggiat. Itu kan harus dijaga, dikawal. Dia boleh dilakukan kegiatan, boleh, selagi untuk daerah konservasi atau daerah untuk menjaga kulturisasi mangrove. Tidak boleh lebih dari itu. Next. Ya mungkin yang poin C tadi Mas Apit itu ya, sana banyak Apit ya. Yang masih back, ya. balik lagi. Nah yang di poin C itu banyak memang yang di daerah Mas Apit ya. Apit ya. Mangrove Apit ya. Oke, balik ya. terus. Lanjut. Ya. Nah ini masalahnya sama yang disampaikan teman-teman sudah menyampaikan semua, ya masalah pengelolaan mangrove di Provinsi Riau khususan Batam masalahnya hampir serupa. Masalahnya tadi pembangunan
yang memang luar biasa. Kita punya shipyard kurang lebih 135. Ceritanya Batam ini adalah shipyard paling besar di Indonesia. Surabaya juga kalah, paling besar di Indonesia ini. Jadi begitu shipyard, otomatis ruang yang berhadapan dengan perairan itu dibuka karena teman-teman butuh ruang. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang salah selagi koridor izin dipenuhi. Ya. Jadi ini kan saya kan banyak dapat kabar KIP ini Pak Jokowi nanam mangrove, tapi mangrove tetap dirusak. Padahal ini teman-teman yang korporasi ini berproses dengan benar. Saya bilang tidak ada yang sesuatu yang dilanggar. Tetapi kalau dia hutan lindung setuju, ya udah kita nggak usah dikebuk saja. Kita selesaikan kalau hutan lindung itu. Oke, next. Oke Pak, 1 menit lagi Pak. Oke. Nah ini saya bilang ini dilewatin saja, lewatin. Nah ini tadi yang saya sampaikan, pembangunan, kemudian kita punya industri perkapalan juga besar, reklamasi yang ya sudah direncanakan jauh hari dalam platform perda kita juga sudah ada rencana kegiatan tersebut. Illegal logging sekarang, mohon maaf ini teman-teman kita bersama teman-teman KLHK dengan teman-teman Kejaksaan Tinggi juga sedang menggiring beberapa perkara ya menyangkut arang bakau. Kemudian saya juga kemarin baru ke Tanjung Pinang dan itu terus dikembangkan dan itu bagus sebenarnya untuk menjaga fungsi kelestarian ekosistem mangrove kita. Kadang teman-teman ini ya kadang-kadang dijewer dia nggak mau dengar, ya harusnya ya lebih tegas lagi, memang skalanya harus dinaiki. Oke, kemudian yang menjadi PR kita juga masih di Nongsa, illegal mining masih banyak dan itu kadang merusak pesisir. Kalau teman-teman berdiri di Pantai Mergong atau Pantai Beban, barangkali di pesisirnya itu sudah merah ya kelihatannya. Nah, itu menjadi PR penting dan ini sudah kita diskusikan panjang dan memang tidak ada cara lain kecuali penegakan hukum dilakukan oleh teman-teman yang punya kewenangan. Saya pikir itu bahan diskusi kita. Saya diberi waktu 1 menit sudah selesai dan saya berharap nanti banyak diskusi yang bisa kita berbagi lah dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.